Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam. Perkenalkan, nama saya Luhayudianiati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Buleleng. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian gizi seimbang, di mana gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Adapun manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan juga janin. Yang kedua, untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan yang normal, sehingga dapat menjalankan kehamilannya dengan baik dan juga aman. Yang ketiga, untuk membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan juga kesehatan ibu. Yang keempat, untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi selama masa kehamilan. Nah, yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayinya. Nah, dilanjutkan pesan gizi seimbang untuk ibu hamil itu seperti apa? Nah, berikut ini terdapat bagaimana pesan gizi seimbang untuk seorang ibu hamil. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana gizi seimbang untuk ibu hamil itu. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan vitamin, serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan dan juga perkembangan janin, serta sebagai cadangan selama masa menyusui. Poin yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi. Nah, fungsinya untuk mencegah hipertensi karena di mana hipertensi dapat meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pada pertumbuhan. Poin yang ketiga, minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion atau air ketuban, dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Jadi, asupan air minum untuk ibu hamil sekitar 2-3 liter per hari, atau setara dengan 8-12 gelas sehari. Poin yang keempat yaitu membatasi minum kopi. Mengapa demikian? Karena kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah menjadi meningkat, dan juga detak jantung menjadi meningkat. Untuk ibu hamil, bisa mengkonsumsi kopi paling banyak 2 cangkir kopi per hari. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai penambahan kebutuhan zat gizi selama masa hamil. Nah, di sini sudah terdapat tabel terkait penambahan kebutuhan gizi selama masa hamil dari trimester 1, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Di sini sudah dapat kita lihat, sudah jelas penambahan kebutuhan zat gizi selama masa hamil tersebut. Kita lanjutkan, jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan itu seperti apa? Nah, seperti inilah susunan makanan hidangan dalam satu kali makan atau porsi sekali makan. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan juga sayuran. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama terkait makanan pokok, di mana sebagai sumber karbohidrat yaitu padi-padian atau sereal seperti beras, jagung, dan gandum. Sagu seperti umbi-umbian seperti ubi,
singkong, dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung, mie, roti, dan makaroni. Nah, untuk poin yang kedua, sumber protein, yaitu protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju, serta protein nabatinya seperti kacang, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan juga oncom. Ini dimakan sesuai dengan aturan untuk ibu hamil, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Poin yang ketiga yaitu sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah. Sayuran diutamakan sayuran yang berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, kangkung, wortel, dan juga tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Nah, untuk buah-buahan diutamakan buah-buahan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa sedikit asam. Nah, untuk selanjutnya, kita akan ke pembahasan mengenai zat yang diperlukan selama masa hamil. Nah, di sini sudah tertera di tabel. Untuk trimester pertama, zat yang dibutuhkan seperti asam folat, asam lemak tak jenuh, vitamin B12, vitamin D. Nah, fungsinya sudah tertera pada tabel dan juga contoh bahan makanannya sudah ada di tabel. Kita bisa simak zat yang dibutuhkan pada trimester 1 pada tabel ini. Selanjutnya, pada trimester kedua, zat yang dibutuhkan yaitu vitamin A, kalsium, dan zat besi. Sama seperti yang tadi, fungsi dan juga bahan makanannya sudah terdapat pada tabel dan sudah jelas. Kita lanjut ke trimester yang ketiga. Zat gizi yang dibutuhkan seperti vitamin B6, serat, vitamin C, zinc, dan juga yodium. Nah, untuk fungsinya masing-masing sudah tertera di sini, serta bahan-bahan makanannya seperti sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga yang lainnya sudah terdapat pada tabel ini. Peringatan. Nah, jadi apa peringatan untuk ibu hamil? Jadi, peringatan yaitu bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena bisa mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Nah, yang ketiga, membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti banyak mengandung gula, lemak, contohnya keripik, cake. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka baik itu matang ataupun mentah, kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan ulu hati pada ibu hamil jika itu dikonsumsi secara berlebihan. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan atau disebut dengan soft drink karena mengandung energi yang tinggi yang dapat mengakibatkan pada peningkatan berat badan ibu hamil yang berlebihan dan juga bayi lebih besar. Nah, pembahasan yang tadi sudah sampai pada pembahasan yang terakhir. Materi sudah cukup jelas dan mudah untuk kita pahami terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Jadi itulah sedikit pemaparan materi terkait
gizi seimbang pada ibu hamil. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi ibu hamil.